Lanjut Ya. nih Mbak Kiki. Kalau tadi kita bahas secara umumnya bagaimana permodalannya, kemudian alasan-alasannya. Sekarang kayaknya kita masuk lebih dalam lagi ya. Bagaimana sih sebenarnya kita itu harus mengelola uangnya nih? Karena kan kalau kita berbisnis ya kan kita menambah modal itu kan itu satu hal ya. Tapi ngatur modal itu supaya tetap seperti itu ya itu hal lain. Kira-kira bagaimana ya cara mengelolanya nih? Oke, sekarang aku bagi aja kali ya. Aku bagi dua. Karena kalau misalnya ngomongin pengusaha, biasanya ada yang namanya pengusaha baru, ya, ada yang lama, ya. Ini ceritanya nih yang baru nih 0 sampai 2 tahun deh. Nih biar teman-teman yang nonton juga lebih mudah ya. Ini yang lama di atas 2 tahun, ya. Jadi kalau saya sama Sasa tadi mau memulai, saya mulainya yang baru dulu ya, gitu. 2 tahun berarti. 2 tahun ya. Nah, pertama, kalau misalnya di sini teman-teman ada yang basicnya adalah karyawan, lalu mau menjadi pengusaha, ya ini basicnya nih dulu. Maka, ya tadi selain siapkan mental, yang kedua adalah ini siapkan dana darurat 2 tahun. Oke, dana darurat 2 tahun. Kenapa? Kenapa? Karena masa gelap gulitanya itu biasanya 2 sampai 5 tahun. Oke. Ya. Jadi butuh penerangannya berarti butuh di masa-masa lilinnya, itu. butuh cahayanya nih, butuh petromaknya. Kenapa 2 tahun gitu? Karena tadi. Nah, misalnya sebulan itu butuh 5 juta misal. Maka kalikan dengan 2 tahun alias 24 ya. Ini mungkin kayak berapa sih? 120 juta ya. Oke. Mbak, 120 juta kebanyakan, ya udah 1/4 setengah silahkan berapa aja. Yang penting dana darurat dulu. Betul, punya dana darurat. Kenapa? Ini buat teman-teman yang bridging dari karyawan ke pengusaha dan terutama yang memang benar-benar pengen fully resign alias mau jadi pengusaha. Gitu ya. Jadi ini siapin yang namanya dana darurat dulu. Gitu. Sisanya gimana? Sisanya adalah tekan tombol darurat. Ini saya bikin simpel. Iya. Panic button. Yes, betul. Bikin panic button. Kenapa sih Mbak gitu ya? Karena apa? Karena selama 2 tahun teman-teman, yang namanya keuangan bisnis itu memang betul harus terpisah dengan keuangan pribadi. Cuma mau nggak mau, kalau yang masih baru banget nih ya, ini kan pasti masih blur. Walaupun rekeningnya dipisah, tapi pasti masih blur. Kenapa? Karena pendapatannya untuk sehari-hari pasti dapetnya dari bisnisnya dong, ya nggak? Nah, kalau kayak gitu, udah panic button aja, alias hidup sehemat-hematnya. Sesimpel itu. Jadi ini gitu, langsung aja nih dipencet nih si panic buttonnya. Bener-bener ini kita kondisinya ya udah deh. Syukuri apa yang ada gitu ibaratnya sesederhana mungkin gitu. Kenapa? Karena udah pasti bisnisnya udah butuh konsentrasi, termasuk konsentrasi keuangan lebih banyak. Ya. Konsentrasi keuangan lebih banyak. Pasti lebih banyak. Karena udah nggak ada lagi sumber pemasukan yang lain. Betul, karena tidak ada sumber pemasukan yang lain. Termasuk kalau teman-teman jadi karyawan. Termasuk masih jadi karyawan ya. Kenapa? Bayangin dong kalau misalnya teman-teman jadi karyawan, kerja dari jam 8 katakanlah sampai jam 19, lalu untuk kemudian nanti jam 20 masih kerja lagi sampai jam 2 pagi. Itu kan pasti butuh support suplemen, mungkin butuh ruang kerja, rumah yang lebih nyaman. Maksudnya lingkungan dan supporting yang lebih mendukung, ya nggak sih? Karena secara fisik juga pasti akan lebih terforsir gitu. Jadi lebih baik punya dana ini. Karena apa? 2 tahun buat orang yang masih baru sekali, ini benar-benar baik secara keuangan ya maupun secara mental. Ini udah pasti kondisinya masih masuk kondisi darurat kayak gitu. Berarti 2 tahun kondisi darurat ya. agak cukup panjang di sini ya. Betul. 2 tahun itu apakah ada kemungkinan mungkin kayak bisnisnya lebih cepat menghasilkan mungkin kira-kira apa ya yang bisa jadi akseleratornya kira-kira. Kalau misalnya teman-teman di sini mau pengen punya akseleratornya itu biasanya memang dia harus punya kumpulan-kumpulan atau bersama komunitas. Ya nggak sih? Kalau misalnya teman-teman yang dari karyawan terus mau jadi pebisnis gitu ya. Kan karena kita berbeda mindset nih akhirnya. Tadi kan Sasa juga ngasih tahu ya, pasti, tidak pasti, fleksibelnya begitu, yang satu tidak fleksibel kayak gitu kan. Itu kan juga berubah tuh secara pola pikir 180 derajat. Dan mau tidak mau kita harus membersamai orang-orang yang punya pola pikir yang sama. Kayak gitu. Termasuk dalam pengelolaan keuangan. Karena kalau setahu saya nih, untuk semua pengusaha yang baru memulai, itu biasanya mereka tidak terjebak, terutama yang udah sukses ya, sekarang udah terbukti sukses, mereka tuh tidak terjebak dengan hal yang sifatnya fancy dan konsumsi. Gitu. Jadi emang benar-benar cuma ibaratnya nih ya, untuk menegakkan punggung aja lah ibaratnya, untuk gue makan, untuk anak gue sekolah kalau udah punya anak, untuk untuk istri gue bisa beraktivitas sehari-hari, udah tok.
Karena apa? Emang harus susah-susah dulu. Susah-susah dulu. Kemudian misalnya berhasil nih, ya Anda kata berhasil pakai akselerator misalnya, kemudian mendapatkan keuntungan Ya, nih. betul. Itu cara mengelola keuntungannya gimana? Berapa persen mungkin yang harus ini ya. diinvestasikan lagi atau dipisahkan ke pos-pos yang mana harusnya? Oke, sip. Berarti kita asumsikan dia udah ada di sini. Oh, Misalnya dia akselerator nih ya, cepet gitu ya. Kita asumsikan deh dia sama dengan yang udah lama. Maka sebenarnya ini pengelolaan keuangannya sama aja. Pemasukan, pengeluaran, ya nggak sih? Ya, standar ya kita ya. Pengeluaran ada A, B, C, D, E, F, G. Teman-teman, ini teman-teman ya, tolong banget bahwa sebenarnya ketika kita menjadi pengusaha, yang namanya bebas finansial itu kita sendiri yang nentuin. Ada orang yang misalnya, gue punya 50 juta, menurut gue udah bebas finansial. Gue punya 1 juta udah bebas finansial. Jadi teman-teman, kalau belum, walaupun udah di sini ya, kalau belum bisa rutin tiap bulan, bebas finansial, dapetin 50 juta nggak cuma pas lebaran doang gitu ya, atau pas Natal doang, tapi udah bisa rutin nih setiap bulan, bersih loh ya, bersih dapet. Maka ya kalau belum nih, maka di sini nih Anda gaji diri Anda sendiri. Oh di sini baru mulai menggaji diri. Iya, atau di fixin, terserah deh. Ya gaji sama lah, pokoknya setiap bulan saya nerima katakanlah 10 juta gitu. Sisanya puter lagi buat bisnis. Jadi hanya terbagi dua ya. Kalau udah untung langsung dipisahkan ke gaji, kemudian untuk putar lagi ke bisnis. Nah, ini kita